Hai teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Hari ini yang ditarotkan adalah kamu cinta dia, dia cinta kamu. Oke, kita lihat. Ini pembacaan yang tujuannya untuk hiburan ya. Kita akan lihat bagaimana kamu cinta dia dan bagaimana dia cinta kamu. Kita masuk dari dia cinta kamu dulu ya. Oke. Ini ada 5 tongkat, ada Page of Sword, lalu ada 7 tongkat, ada The Hangman, lalu ada kartu 4 pedang. Dia cinta kamu. Oke, di sini kartu ini menunjukkan kalau orang yang kamu fokuskan di sini kerap kali mencari perhatian sama kamu dengan cara banyak bicara, banyak ngechat. Pokoknya dia lagi berusaha banget untuk bikin kamu itu sibuk sama dia. Di sini dia tidak paham kamu itu akan merespon dengan baik ataupun sebaliknya. Tapi di sini yang dia pengen adalah kamu merespon dia. Karena bagi dia, itu cara dia untuk mendapatkan cinta dari kamu. Apapun status kamu sama dia saat ini hanya kekurangan perhatian aja dari kamu nih, teman-teman. Walaupun teman-teman mungkin ngerasa kayak, Kak, dewasa aja nih, kan udah ada waktunya gitu. Nah, ini mungkin lebih ke kondisi hati ya. Kalau ada orang bilang kita nggak tahu isi hati orang gitu. Nah, jadi tiba-tiba dia seperti itu mungkin ada sesuatu yang dulu sempet tertahan ya, dan sekarang tuh kayak baru kebuka. Nah, dia baru bereaksi kayak gini nih sama kamu. Lalu ada Page of Sword ya, dia cinta kamu. Di sini juga ada kecenderungan di mana dia ngeiyain kamu, tapi dia nggak pikir panjang. Dia ngelakuin sesuatu, tapi dia nggak pikir panjang. Itu jadi lebih kepada memenuhi ataupun ingin terlihat dia ini masih cukup baik buat kamu ya. Atau dia kayak ingin mencapai tujuannya ya, yang dia udah rencanakan cukup lama dan dia ngerasa udah nggak bisa nunggu lagi. Contohnya apa tuh? Misalkan nih, dia pengen banget bisa kenalan sama kamu lebih jauh, dia pengen banget bisa kenalan sama orang terdekat kamu, dia pengen bisa nikah ya. Nikah memang persoalan yang tidak mudah ya sebenarnya untuk dilakukan semudah itu. Ada prosesnya yang cukup perlu dipertimbangkan. Biasa orang yang pengen buru-buru itu tuh ya ada banyak berbagai macam tujuan ya teman-teman. Kayak kok nggak coba dinilai dulu cinta apa enggak, kok tiba-tiba pengen nikah aja langsung gitu, terus perasaannya gimana. Nah di sini menurutku tuh lebih kepada sepertinya ada yang dibutuhkan, kenapa sepengen cepat itu menikah. Dan orang yang cinta kamu di sini bisa dibilang kayak ada beberapa faktor yang terlihat di sini ditunjukkan. Dia merasa kamu itu ada potensi untuk dimiliki oleh orang lain selain dia. Dia melihat di sini ada yang lebih baik dari dia. Apakah dia overthinking? Entah apakah dia overthinking ataukah dia melihat adanya tadi ya di kartu pertama kamu agak agak ada jeda nih sama dia itu. Terus kok jeda sebentar tapi sensitif dia kenapa jadi kayak berlebihan begitu. Nah, ini ada faktor internalnya dia ya yang menunjang dia sampai seberlebihan itu. Dan ya, di kondisi seperti ini teman-teman perlu untuk tenang ya. Karena kalau seandainya disahutin, ya diladenin ya malah makin menjadi. Karena dia hanya ingin memastikan kecemasannya itu tuh nggak kayak gitu. Dan selama dia seperti ini akan melelahkan sebenarnya. Didiemin, nah kalau dia nggak tahu gimana cara menyalurkannya ya tetap aja akan tertahan.
Karena kalau dia tidak mempelajari cara untuk menyalurkannya, ya dia akan nungguin temen-temen nih sampai dia berhasil nyalurin gitu. Nyalurin yang tadi ya kecemasan dia itu. Sedangkan teman-teman juga nggak pengen kan kayak mendengar keluh kesah yang sifatnya tuh nggak nyaman gitu. Nah jadi ini perlu untuk dikasih tahu aja itu. Misalkan contoh ya, coba deh kamu istirahat dulu itu. Coba deh mungkin kamu pergi olahraga dulu. Coba deh kamu masak dulu deh gitu, lakuin aktivitas yang happy gitu. Jadi biar tersalurkan ya di sana. Nah, dia yang cinta kamu ini ada kartu 7 tongkat. Aku perhatiin di sini teman-teman kayak dari 3 kartu ini seolah dia ngelihat kamu tuh kayak lagi deket sama orang. Seolah kamu tuh kayak lebih memuji ataupun pernah ngebandingin dia sama orang lain dan ada yang kayaknya lebih lebih dari dia di mata kamu. Nah ini yang bikin dia lumayan overprotective ya. Overprotective dan mungkin dia nggak nunjukin dari sikap ya, tapi dari cara dia ngechat ya, dari cara dia ngomong sama kamu. Mungkin sorry ya teman-teman, nadanya agak beda, cara pandang matanya agak beda lah. Kalau emang dia nggak mau, dia pengen kamu bersama dengan dia, sikapnya harus lebih baik dong. Di sini dia nggak kepikiran untuk seperti itu. Jadi logikanya tuh tidak mengarah ke arah sana, tapi lebih ke arah rasa sakit di hatinya dan dia berusaha untuk mengekspresikan rasa sakitnya dengan harapan supaya kamu tidak lagi seperti itu. Jadi dia nggak tahu kalau seandainya dia begitu, kamu tuh bakal makin jauh. Karena dia nggak tahu caranya yang tepat nih, gitu. Walaupun sebenarnya dia kayak yang kalau ada cara yang lebih tepat mungkin dia mau ngelakuinnya. Tapi kalau ego dia kuat, dia nggak mau pilih cara yang bikin hati dia makin beban. Dia mau pilih cara yang bikin dia makin lega. Yang tadi ya, sikap-sikapnya dia, cara dia mandang kamu, itu. Nah di sini kalau seandainya kamu lembutin dia, ya akan tertolong ya, akan tertolong. Tapi kalau seandainya didorong balik, ini tuh kayak ketahan dan itu kayak ibarat ditabung sama dia nantinya. Terus kalau emang beneran seperti itu bakal makin menggunung gitu. Dan ini bukan masalah kayak bener atau nggak benernya teman-teman, tapi ketika beban mentalnya itu terlalu padat, nanti kayak hal kecil tuh akan jadi hal besar. Ya, mungkin kamu kayak nggak sengaja atau kamu kayak yang kamu ngerasa itu hal sepele, tapi bagi dia itu hal yang besar karena udah ketahan lama banget nih beban mentalnya itu. Dan dia yang cinta sama kamu, aku lihat ini udah masuk di tahap yang bergantung ya. Aku nggak tahu apakah bergantung secara pekerjaan ya, usaha, atau finansial, atau bergantung secara sosialisasi ya. Artinya dia mendapatkan kasih sayang dari kamu. Nah ada ketergantungan yang cukup kuat, tapi di sini aku ngelihat kayak yang kalau seandainya hubungan ini bertahan, dia ada dua kemungkinan ya, 60% serius, 40% ya udah jalan kayak gini aja dulu itu. Kalau seandainya didorong ya kembali ke kartu nekat gitu. Dan endingnya juga nantinya ya dipertanyakan masih bisa bertahan nggak kalau dipaksakan. Aku ngelihat di sini dia memang tulus yang sayang gitu. Cuman dia praduganya itu ya teman-teman, praduganya ini luar biasa banget ya teman-teman terhadap teman-teman. Dan aku lihat di sini dari 5 kartu ini ya, ini ada kartu 4 pedang, seolah kayak kayak kamu tuh jauh dari dia. Seolah kayak kamu nggak seperti dulu yang mungkin cara ngomong kamu, cara mandang kamu tuh ada senyumnya. Terus juga intensitas kamu ngechat sama dia tuh lama dan panjang. Nah saat ini dia ngerasa kayak kok nggak kayak dulu itu. Dan dia sempat kepikiran ini selama beberapa kali, tapi dia nggak berani buat ngutarain gitu. Jadi ketika nanti ada hal sepele terjadi, reaksinya itu bisa kayak beda ya. Harusnya reaksinya kecil, jadi reaksinya besar karena ketahan, jadi beban mental. Ya, di sini bisa ngeliat dia sayang banget sama kamu ya, sayang banget sama kamu, proteksi banget sama kamu. Dan di sisi lain aku ngelihat dia tidak sekeras kepala itu ya. Kalau teman-teman berubah pikiran, dia masih bisa yang kayak ya udahlah gitu. Dia ikhlas gitu. Tapi itu sekitar 20-30% itu pun setelah berdebat dengan teman-teman. Tapi kita lihat nih teman-teman cinta nggak sama dia. Kalau teman-teman cinta sama dia, harusnya sih dia seperti ini nggak jadi masalah ya. Cepat terobatinya. Tapi kalau teman-teman nggak pengen sama dia, kita lihat gimana nih.
Oke, ini adalah posisinya teman-teman ya. Ini ada Judgment, 7 7 cangkir, ada Page of Cups, ada The Moon, ada 4 koin. Oke, di sini aku ngelihat kalau seandainya teman-teman punya ekspektasi ataupun harapan yang cukup tinggi terhadap dia ya. Kalau saat ini dia udah berhasil ya, teman-teman mungkin berharap ada sesuatu yang bisa dikontribusikan ke teman-teman. Dan yang kedua, kalau saat ini dia masih dalam perjuangan, teman-teman berharap dalam waktu mungkin entah berapa bulan, berapa tahun dia bisa mencapai goals tersebut. Aku di sini ada kesabaran ya, kesabaran di dalam diri teman-teman kepada dia terhadap hal-hal itu. Dan juga yang kedua, kalau seandainya ini berhubungan dengan cara dia bersikap sama teman-teman, ya teman-teman karena cinta ya, karena suka meyakini bahwa dengan teladan yang baik dari teman-teman ini bisa bikin dia mencontoh, bikin dia tuh berubah. Jadi cara dia bersikap sama teman-teman itu mungkin bisa lebih baik. Mungkin dia orang yang kamu fokuskan merasa cara dia udah cukup baik ya. Cara dia bersikap sama kamu udah cukup baik, cuman teman-teman ngerasa di sini kayak um, enggak gitu teman. Masih belum gitu. Nah, di sini tinggal adaptasi ya. Kamu pengen dia adaptasi atau jangan-jangan kamu nih yang diharuskan adaptasi sama dia. Kalau dilihat kamu cinta apa nggak sama dia, di sini aku lihat kamu tuh sayang. Kamu sayang sama dia. Ini Seven of Cups 7 cangkir. Sepertinya memang orang yang kamu fokuskan ini dia punya punya penampilan yang oke ya. Terus juga nilainya dia ya. Nilai di sini artinya semangatnya dia ya, terus bagaimana dia menunjukkan rasa hormatnya, lalu bagaimana dia bertanggung jawab terhadap kewajibannya, bagaimana dia bersikap dengan teman-temannya, bahkan keluarganya. Nah, teman-teman di sini melihat orang yang tepat ya, orang yang cocok banget untuk bersanding ya di masa depan nanti untuk berkeluarga ya. Kalau sekarang udah berkeluarga ya syukurlah teman-teman. Kayaknya bakal harmonis banget nih. Ini ada Page of Cups. Oke. Yes, sepertinya dia seperti ini ya. Awalnya dia tuh nggak kayak begini di kartu di atas. Dia nggak seprotektif ini. Dia nggak sampai sebegitunya. Nah, sepertinya di awal teman-teman kayak mungkin nggak sadar kayak membuat dia itu merasa kalau teman-teman tuh sesayang itu sama dia. Kalau seandainya teman-teman tuh menganggap dia itu the only one, teman-teman tuh bener-bener kayak merawat, menjaga, pokoknya kayak ngelakuin yang terbaik buat dia. Dan saat itu mungkin dia cuek, saat itu mungkin dia kayak santai gitu. Tapi di saat teman-teman santai, nah dia bersikap sama seperti apa yang teman-teman lakukan. Ini keseimbangan. Jadi apa yang kita berikan ya yang kita terima itu. Kita berikan ke dia ya, nah terus dia akan berikan ke kita balik di saat kita tidak lagi berada pada keseimbangan yang dia lihat sebelumnya. Teman-teman saat itu kayak care banget sama dia, pas teman-teman agak cuek, nah dia yang care sama kamu. Cuman cara dia care sama kamu itu kalau seandainya dia care, dia peduli, ya dia berusaha menuhin apa yang kamu mau tapi kamu nunjukin sikap kayak dulu. Nah, ini bisa bikin dia kayak orang yang tegang, dia akan terus berusaha. Dan ini bisa sampai ke titik dimana dia emosi. Nah, cuma aku perhatiin di sini teman-teman tidak ada maksud ya seperti itu. Itu namanya juga setiap orang ya suasana hati ya teman-teman, kesibukan dan energi lain-lain ya membuat ya berubah. Itu bukan artinya permanen tapi sementara. Hanya aja terkadang pasangan itu tuh kayak ya ketika ada yang beda dikit aja ya. Ya kalau 1 hari 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari itu mungkin dianggapnya gawat ya teman-teman. Mungkin. Nah di sini entah pasangan atau orang yang teman-teman fokuskan ini tuh batas wajarnya itu berapa lama. Cuma dengan dia sikap seperti ini dia merasa teman-teman tuh udah agak kelamaan nih ya kayak gitu sama dia. Nah ini ada The Moon. Aku ngelihat teman-teman di sini tuh juga mendambakan sisi romantisnya dia. Teman-teman tuh seneng banget di samping dia, teman-teman seneng juga bisa makan bareng sama dia, teman-teman bisa menghabiskan waktu bersama dengan dia. Dan ya, hingga saat ini syukur-syukurnya adalah orang yang kamu fokuskan itu juga butuh perhatian ya. Tapi kartu ini kenapa ya? Kayak seperti nunjukin udah pernah terjadi, udah berlalu dan mungkin sekarang kayak intensitasnya berkurang. Jadi di saat kamu lagi nggak sibuk, ya dia sibuk banget. Di saat dia nggak sibuk, nah teman-teman di sini sibuk gitu.
Dan bukan artinya kayak saling berbalas ya, tapi ada satu kondisi yang aku sebut ini dengan ujian ya buat dia sama kamu, di mana kalian berdua belajar untuk memahami keadaan itu. Nah, di sini bagaimana kalian bisa menguasai ego dan mengendalikan diri. Karena aku lihat di sini emang ada ikatan yang cukup baik ya antara kamu sama dia. Ikatan cinta, ikatan rasa suka, ikatan rasa cinta yang cukup baik kamu dan dia. Hanya tinggal bagaimana mengelola ego dan bagaimana menjaga pengendalian diri itu. Ini ada Four of Pentacles. Mhm. Oke. Nah, teman-teman, di saat teman-teman udah merasa kalau si orang yang difokuskan ini tuh tipikalnya kalem nih, atau dia tipikalnya misalkan ekstrovert. Ketika kamu lihat dia ada berubah, nah teman-teman mungkin kayak yang, loh kok dia nggak kayak dulu, dan teman-teman butuh jeda waktu untuk mungkin beristirahat dan merenung. Kok nih orang berubah ya? Nah, tapi di sisi lain dia juga menganggap, loh kok si ini juga beda, berubah gitu. Nah, sebenarnya dia hanya belum pernah nunjukin sisi dia di saat dia lagi ngerasa urgent, dan kamu pun juga bisa dibilang kayak kaget ya ngelihat perubahannya dia yang tiba-tiba itu. Nah, aku lihat di sini sih ini lebih ke belum kenal terlalu jauh, masih perlu kenal lebih dalam lagi aja sih itu. Dan ketika teman-teman kayak butuh waktu seperti ini ya, orang yang kamu fokuskan ini nggak biasanya ngerasa teman-teman tuh suka butuh waktu sendiri. Nah, biasa teman-teman tuh mungkin curhat sama dia, cerita sama dia, habisin waktu bareng sama dia. Tapi kok ini malah enggak gitu. Dan di sini yang akan sadar duluan itu adalah teman-teman. Teman-teman akan sadar duluan dan setelah itu dia akan merasa lega dan hubungan ini kembali membaik. Disinilah kalian akan mencapai pada final ujiannya ya. Bagaimana kerendahan hatinya kamu ya, bagaimana dia bisa menenangkan gejolak ya dalam hatinya itu di saat dia melihat orang yang dia cintai itu terlihat beda gitu ya. Dan bagaimana di sini kamu menanggapi seseorang kamu anggap mungkin dewasa ya, kok kelihatannya jadi kayak beda itu. Nah, jadi perubahan ya, namanya juga perubahan. Kuncinya adalah cinta nggak, sayang nggak, itu ya. Semua bisa dipelajari dengan baik. Ya, jika kedua-duanya mau, ya kedua-duanya mau juga mengendalikan diri. Terima kasih udah nonton ya, follow juga Instagram kakak ya di tarot_energi_semesta. Terima kasih.